Siswa bikin web app kemarin Iya. dalam waktu 3 minggu. Dalam nih. Oke, ya, Bang. oke. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ina, Prekayasa di Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan menjelaskan untuk metadata geospasial. Mungkin pertama di sini saya akan menjelaskan metadata itu apa ya. Jadi metadata itu semacam singkatnya data tentang data gitu. Dia menjelaskan informasi tentang data. Misalkan Bapak Ibu punya file foto di komputer atau laptop, maka file fotonya itu adalah datanya. Kemudian properties seperti file name, kemudian ukurannya, kemudian resolusi dan lain sebagainya itu adalah metadatanya seperti itu. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu agar kita itu bisa memahami informasi datanya itu lebih baik. Kemudian juga kita bisa untuk mencari datanya itu lebih mudah, kemudian bisa membagi pakaikan atau memanfaatkan datanya seperti itu. Nah, untuk itu tadi metadata, kemudian metadata geospasial itu apa? Metadata geospasial itu berarti metadata untuk data geospasial gitu. Ya, contohnya tuh peta. Jadi kalau misalkan peta itu contoh metadatanya misalkan nama datasetnya, kemudian sumbernya, sistem koordinat, skala dan lain sebagainya. Nah, pentingnya itu apa? Pentingnya kenapa metadata geospasial ini penting? Karena ini sesuai dengan peraturan dari Badan Informasi Geospasial gitu ya, yang mewajibkan untuk kita implementasi metadata geospasial yang memiliki standar seperti itu. Oke, kita langsung aja untuk em, metadata ya yang dicakupkan di data geospasial itu harus memenuhi standar ya. Di sini ISO 19115 di mana SNI ISO 19115 ini menjelaskan metadata-metadata apa aja sih yang perlu dicakupkan dalam data geospasial seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu upload ya dataset geospasial ke portal, nah di situ penting ya untuk bisa mencakupkan metadata-metadata geospasialnya yang sesuai dengan standar baik itu data akses terbuka ataupun yang akses datanya itu terbatas seperti itu. Nah, untuk metadatanya itu apa aja yang sesuai dengan standar? Di sini ada beberapa kategori metadata dan juga metadata-metadatanya. Untuk kategorinya diantaranya itu ada MD metadata, kemudian identification info, spatial representation info, reference system info, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk yang bisa mengisi ini adalah orang yang mengerti tentang data geospasial. Tapi di sini kita memberikan panduan gitu ya untuk masing-masing masing-masing kategori metadata ini apa sih gitu. Kemudian masing-masing metadata yang perlu diisi itu artinya apa gitu. Misalkan untuk yang MD metadata ini, dia ini menjelaskan identitas dasar dari metadata geospasialnya. Kemudian contoh lainnya itu ada identification info. Di sini menjelaskan isi dan karakteristik utama dari data set geospasialnya. Nah, misalkan contohnya yang identification info itu penting untuk mengisi yang merah ini berarti dia required ya atau wajib diisi. Sementara yang hijau ini opsional. Nah, di sini untuk yang title di sini juga dijelaskan ya untuk metadata title itu apa sih gitu. Di sini dijelaskan bahwa metadata title ini menjelaskan judul lengkap dan deskriptif dari datasetnya. Nah, di sini juga dijelaskan untuk contoh pengisiannya, contoh yang baiknya seperti apa gitu. Terus ada juga metadata status. Ini menjelaskan status terkini dari datasetnya. Contohnya itu komplit ya atau selesai, ongoing, sedang berlangsung. Kemudian ada plan juga. Di sini dijelaskan juga untuk komplit itu berarti datasetnya itu merupakan dataset yang final gitu ya, lengkap siap digunakan. Kemudian ongoing, di sini masih dalam proses pengumpulan atau processing. Kemudian yang plan ini di sini masih dalam perencanaan. Deprecated berarti sudah tidak direkomendasikan ada atau ada versi terbaru seperti itu. Ini contoh-contohnya untuk pengisian metadatanya dan metadata-metadata yang perlu dicakupkan dalam data geospasial yang sesuai dengan standar ISO 19115 seperti itu. Ya, jika ada pertanyaan atau iya, mm-mm.
Ya. Ya, jadi tinggal akses web ini. Kemudian kalau datanya diupload di halaman upload ya, di halaman upload di sini. Kemudian sini pilih filenya aja yang mau diupload. Ya, bisa shapefile, GeoJSON. Sementara ini masih dalam pengembangan. Kemudian atau zip gitu ya. Misalkan di sini pilih zip ya, pilih zip. Nah, ini web ini akan nge-extract otomatis untuk data-data yang ada di em, file yang diupload. Nah, untuk yang ekstrak otomatis ini ada feature count, geometry type, bounding box, coordinate system, attribute info, layer name, file size, original name, data format. Nah, data yang diekstrak ini nantinya akan mengisi otomatis field metadata seperti title, status, abstrak seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian juga mau mengedit, mau mengubah ya yang terisi otomatis ini juga bisa seperti itu. Bisa disesuaikan juga. Jadi tinggal diisi aja. Jadi masih dalam pengembangan, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau em, apa namanya mau coba ya, mau feel free aja kalau misalkan mau coba nanti akan setelah ini akan saya share dan saya juga mohon untuk pengisian surveinya untuk improving dari websitenya ini sendiri seperti itu. Ya. ISO 191 bentar ya. 119115. Nah, bentar ya. 19139. Kalau ISO 19139 itu menjelaskan bagaimana XML-nya itu diproduce. Kalau misalkan 19115 itu menjelaskan metadata apa aja sih yang perlu dicakupkan dalam data geospasial seperti itu. Jadi dua. Iya, 19115 sama 19139. betul. Tapi kalau yang BPS nggak ada ISO gitu. Mereka nggak pakai ISO kalau BPS. Jadi kalau di sini kita bisa ngedownload juga ya. Juga sebelum di-download juga bisa di-preview dulu untuk XML-nya seperti apa gitu. Ada pertanyaan lagi tentang metadata geospasial? Ya, Ya. Kan dulu kalau udah pakai ArcGIS udah masuk 19139. Udah di ArcGIS sudah sesuai 2 ISO itu. Kalau yang Selama ini kita ada dependensi ke ArcGIS ya. Padahal kan ArcGIS-nya harga semakin nggak masuk akal. Kita pengen tuh cut off yang namanya Esri. Kita mau pakai open source. Nah, salah satunya untuk bisa cut off ArcGIS. Ini ya kita develop sendiri salah satunya untuk metadata. Mungkin untuk ke depan pengolahan geospasial nggak pakai ArcGIS tapi QGIS ya Mas. Siap Mas QGIS. Oh udah, ya udah bagus itu pakai QGIS karena harga ArcGIS udah nggak masuk akal lah. Gitu. Sayang banget duit puluhan miliar buat itu. ya, jadi kalau ISO yang 19139 ini versi XML Inggrisnya ya. Kalau yang ini udah distandarkan Indonesia yang SNI ISO 19115. Tuh. Dari